Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat suara dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Recording in senantiasa selalu progress. sehat, semangat, dan bahagia ya tentunya. Oke, bertemu lagi bersama saya Aulia Hafisa atau bisa disapa Aulia di acara Your Stay Class, bekal ilmu legal untuk UMKM. Nah, saya lihat sekarang di room Zoom ini sudah ada banyak peserta nih. Ada beberapa peserta, puluhan peserta ya sepertinya yang kira-kira akan menambah ilmu mengenai legalitas sebuah usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pasti semuanya di sini sudah pada semangat karena saya juga semangat. Apalagi nanti di akhir acara akan ada pembagian e-wallet begitu ya untuk peserta yang bisa menjawab kuis begitu. Oke, untuk kelas hari ini begitu ya, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya begitu, yang baru memulai usaha seperti apa aja sih izin yang perlu diurus begitu ya, dan juga bagaimana mengurusnya begitu. Kemudian kalau misalnya nih usahanya cuma dagang online, apakah juga perlu izin begitu. Dan juga misalnya memiliki usaha rumahan begitu, misalnya hanya membuat sabun di rumah begitu, apakah juga perlu izin? Nah, semuanya itu nanti akan kita bahas di kelas kita hari ini, begitu ya teman-teman, dengan sharing bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Bersama kita hari ini sudah ada Bapak Leo Faraitodi. Halo Pak Leo. Halo Mbak Aulia, apa kabar? Oh, ya baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, saya bacakan profil singkat dari Bapak Leo terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bapak Leo adalah CEO dari EasyBiz. Begitu. Bapak Leo CEO dari EasyBiz sejak tahun 2017. Perlu diketahui teman-teman, EasyBiz adalah anak perusahaan dari hukumonline.com yang didirikan untuk membantu UKM dan startup di Indonesia untuk membuat perusahaan dan perizinan untuk membantu perizinan usaha begitu. Sejak didirikan dari tahun 2015, EasyBiz telah membantu lebih dari 2.000 pendirian perusahaan dan perizinan usaha. Nah, sebelum bergabung di EasyBiz, Bapak Leo mengawali karirnya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, kemudian hukumonline.com dan APCO Worldwide. Selain aktif menjadi narasumber untuk in-house training, workshop, online learning, dan pelatihan mengenai perizinan usaha, Bapak Leo juga menjadi pengajar tidak tetap mata kuliah Hukum Perusahaan di Sekolah Tinggi Hukum Jantera. Oke, Bapak Leo sudah siap untuk membagi informasi hari ini, Pak? Insya Allah siap. Bismillah. Oke, silakan Bapak Leo take over kelas hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kehormatan bagi kami dari EasyBiz untuk bisa sharing mengenai beberapa hal terkait dengan pendirian perusahaan, perizinan usaha, atau aspek-aspek lain yang terkait dengan legalitas UMKM. Saya izin share screen ya, jadi nanti supaya lebih enak penyampaiannya. Oke, apakah sudah terlihat, Mbak Ulia? Sudah Pak, sudah terlihat jelas. Oke, jadi saya pengantar sedikit mengenai EasyBiz, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Aulia. Kami adalah anak perusahaan hukumonline.com. Jadi mungkin kalau EasyBiz masih belum terlalu familiar ya Bapak dan Ibu, tapi kalau hukum online mudah-mudahan sudah lebih familiar karena hukum online memang sudah ada sejak dari 2000, tahun 2000. Dan sampai saat ini sudah ada 2 anak perusahaannya. Yang pertama kami, EasyBiz, yang kedua Justika.com. Justika itu adalah anak perusahaan hukum online yang bergerak di jasa seperti marketplace jasa hukum. Jadi kalau Bapak dan Ibu butuh konsultasi mengenai hukum terkait aspek apapun, nanti bisa cek di justika.com. Kemudian sampai 2020 cukup banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Hukum Online Group, mulai dari Hukum Online Pro, kemudian Practice Manual, Hukum Online Podcast, dan sekarang terakhir ada online course dan premium stories.
ini yang tadi disampaikan Mbak Aulia juga, jadi kita udah membantu lebih dari 2.000 pendirian perusahaan dengan berbagai model bisnis, bentuk, dan skala perusahaan. Jadi memang bisnis berkembang demikian pesat ya Bapak dan Ibu. Dengan memanfaatkan kreativitas dan teknologi, sekarang siapapun bisa maju berkembang bisnisnya. Jadi nggak perlu lagi terlalu banyak modal dalam arti kapital gitu ya, tapi berbekal dengan kreativitas, apalagi sekarang zamannya teknologi, itu kita bisa bikin banyak ide bisnis yang bisa diwujudkan sekarang. Jadi EasyBiz juga cukup banyak menerima klien-klien yang model bisnisnya cukup unik gitu ya. Jadi bukan semata-mata yang kita bayangkan 5 atau 10 yang kita alami 5 atau 10 tahun yang lalu gitu. Kalau bisnis itu harus punya kantor, kemudian ada karyawan yang kerja gitu ya. Ada komputer di mejanya, kemudian ada dokumen-dokumen, tapi sekarang bisnis sudah jauh lebih simpel gitu ya. Jadi kerja pun nggak harus dari kantor ya, ketemu orang juga nggak harus di kantor, bisa dimanapun. Kemudian juga mungkin nggak perlu banyak karyawan atau bahkan nggak ada karyawan juga bisa jalan gitu. Jadi sekarang ini manfaatkan teknologi dan kreativitas, peluangnya sangat sangat besar ya. Apalagi pemerintah juga memfasilitasi dengan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk pendirian perusahaan dan perizinan usaha. Jadi buat teman-teman di sini yang memang ekosistemnya sudah tumbuh dengan baik ya. Jadi it's about time kalau kita mau mulai bisnis atau mau mengembangkan bisnisnya. Kami juga udah dipercaya oleh banyak skala perusahaan, termasuk pengusaha di Jogja yang akan berjualan di marketplace, sampai dengan startup Indonesia yang akan mengembangkan usahanya di Singapura. Jadi mulai dari level mikro sampai level besar, itu kami juga pernah memberikan bantuan baik itu perizinan usaha maupun pendirian perusahaannya. Ini beberapa portfolio klien kami, nanti bisa mungkin dicek kalau Bapak dan Ibu tertarik. Ini juga jadi kita sangat senang ya sore ini bisa sharing dengan di acaranya Your Say ID gitu, karena memang basically ini yang sering kita lakukan. Cuma ini masa-masa ketika belum pandemi ya Mbak Aulia, jadi kita masih ketemu berinteraksi langsung gitu ya, mencoba kasih penyelesaian kalau mereka ada masalah gitu. Tapi sekarang dengan adanya pandemi sudah hampir 2 tahun, jadi sharing yang kita lakukan lebih banyak melalui virtual seperti yang kita jalankan sama-sama sore ini. Oke, ini mungkin pertanyaan yang basic ya ke Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, ketika mau mulai bisnis gitu ya. Mungkin kalau dari pertanyaan ini udah bisa terjawab, sebenarnya udah mulai kebayang sih, oh kira-kira saya harus bikin perusahaan misalnya bentuknya apa, kemudian izin-izin usaha apa yang saya perlukan untuk menunjang bisnis saya, dan seterusnya. Jadi ini mungkin ada beberapa pertanyaan pancingan lah ya, yang mungkin nanti bisa kita sama-sama diskusikan. Yang pertama misalnya apa sih yang dijual gitu ya. Jadi harus jelas juga nih Bapak dan Ibu mau jualan apa gitu ya. Jualan barang kah, jualan jasa kah gitu ya. Harus bisa mendefine kalau barangnya apa, jasanya apa gitu. Karena nanti itu akan memudahkan kita untuk di step-step selanjutnya untuk tahu misalnya apakah perlu izin atau enggak, kalau perlu izinnya apa gitu ya. Dengan adanya yang tadi saya sampaikan di awal, ada perubahan-perubahan atau terobosan-terobosan pemerintah yang sekarang kita nggak semua hal itu identik dengan izin. Jadi Bapak dan Ibu mulai dari sekarang udah mulai bisa melepaskan diri. Kalau dulu kan dikit-dikit izin gitu, perlu izin. Sekarang dengan adanya sistem baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sedang dijalankan, paradigmanya udah berubah gitu ya. Jadi izin itu udah jarang-jarang, apalagi untuk yang usahanya masuk di mikro dan kecil. Penggantinya apa nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian kalau udah jelas apa yang mau dijual, mungkin pertanyaan berikutnya berapa modalnya gitu ya. Jadi berapa nih modal Bapak dan Ibu untuk menjalankan bisnisnya gitu. 10 juta, 100 juta, 1 miliar gitu ya. Harus jelas juga sih berapa nih modalnya kan. Kita bisnis juga maunya ada keuntungan gitu ya. Kalau modalnya nggak jelas berapa gitu ya, gimana kita bisa menentukan bahwa perusahaan ini
untung atau rugi gitu. Jadi harus clear berapa modalnya gitu. Berapa modal yang diperlukan untuk bisa menjalankan bisnis Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya yang perlu dijawab juga gitu ya, pertanyaan berikutnya, sama siapa bisnisnya gitu ya. Karena mungkin kita merasa saya nggak bisa nih jalan sendiri gitu ya, saya perlu perlu apa partner gitu ya, atau perlu teman gitu ya. Nah itu juga nanti harus diperjelas juga gitu karena ada kaitannya juga dengan proses berikutnya. Kemudian yang penting juga siapa yang terlibat nih, siapa yang terlibat. Misalnya mau menjual produk fashion misalnya. Nah, dalam dalam apa kaitannya untuk menjual produk fashion tersebut, siapa aja yang dilibatkan di bisnisnya? Di mana tempatnya? Apakah tempatnya udah fix gitu ya? Nah, itu juga harus apakah di rumah misalnya atau di kantor. Nah, itu juga harus ditentukan gitu karena nanti lagi-lagi ada kaitannya dengan proses berikutnya. Kemudian apakah ada karyawan atau enggak gitu kan itu juga penting gitu. Kita mau punya karyawan misalnya kalau punya mau berapa gitu ya harus disiapkan juga dari sekarang di awal gitu ya. Nah, kalau kita breakdown dari 6 poin ini maka ada beberapa poin yang menarik ya. Jadi barang apa yang dijual gitu ya. Karena ini berkaitan dengan legalitasnya. Kayak misalnya contohnya tadi ya produk fashion misalnya pakaian muslim gitu ya, pakaian muslim. Nah, perlu legalitas apa sih untuk bisa berjualan pakaian muslim misalnya. Kemudian apakah perlu izin? Dan kemudian bagaimana cara menjualnya? Karena ini penting untuk dijawab karena misalnya hanya menjual produk pakaian muslim misalnya atau saya sebutnya supaya gampang apa ya hijab kali ya hijab menjual hijab perlu legalitas apa gitu ya nanti kita akan lihat gitu ya oh ternyata ini perlu legalitasnya misalnya hanya nomor induk berusaha atau NIB, nggak perlu izin. Kemudian beda kalau kita menjual misalnya produk makanan misalnya. Kalau makanan mungkin oh perlu izin. Izinnya dari mana? Mungkin dari BPOM misalnya, kemudian dari Dinkes setempat, itu bisa juga. Jadi harus fix dulu nih yang mau dijual apa gitu ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga bagaimana cara menjualnya. Karena tadi di awal juga Mbak Olia udah nyebut, ada namanya bisnis online gitu. Nah, menjual barang melalui online itu juga beda dengan menjual barang secara tatap muka gitu ya, menjual langsung buka toko gitu. Tapi kalau menjual barang online itu juga ada batasan-batasannya dan ketentuannya. Kemudian juga udah perlu juga nih Bapak dan Ibu aware gitu ya. Apakah sudah perlu perlindungan haki buat bisnisnya atau produknya gitu. Kadang-kadang ini kita nggak aware di awal ya. Jadi misalnya kita ya udahlah bisnis apa asik gitu ya, mulai wah misalnya jual jual makanan gitu ya. Ada resep baru nih, resep baru yang Bapak dan Ibu coba. Wah, sukses nih, dicoba ke teman-teman dekat, ke saudara misalnya. Responnya bagus gitu ya. Mulai coba dijual dan ternyata juga responnya masih bagus gitu ya. Nah, kan jadinya kita semangat ya, mulai nih dijual, dapat keuntungan gitu. Padahal kita nggak aware misalnya bahwa ternyata dari produk yang kita jual itu sebenarnya udah ada unsur kekayaan intelektualnya nih Bapak dan Ibu. Misalnya nih, kayak misal resep apa ya, resep ayam goreng lah ya, resep ayam goreng gitu. Kan kalau di dunia terkenal dengan KFC misalnya, yang resepnya juga resep apa rahasia gitu ya. Jadi nggak semua orang tahu bahkan ceritanya itu kalau akses ke resep tersebut beberapa lapis gitu ya, supaya orang nggak mudah dapat akses atau ngelihat resepnya apa sih gitu. Nah itu kan juga harus dipikirin dari sekarang. Jangan-jangan nanti Bapak dan Ibu udah asik gitu ya, udah berhasil menjual produk ayam goreng misalnya. Ternyata resepnya ditiru nih sama orang yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Diambil, ditiru, kemudian dia daftarin misalnya, dan ternyata ketika dia keluar bikin perusahaan lain atau bikin bisnis lain malah sukses gitu ya Bapak dan Ibu malah kalah bersaing gitu kan padahal sebenarnya haknya ada di Bapak dan Ibu. Nah, kalau seperti ini berarti penting untuk Bapak dan Ibu namanya perlu perlindungan namanya rahasia dagang atau trade secret ya. Jadi kalau punya resep yang baru ada inovasi gitu ya, ya udah coba aja ditulis, dibuat standar bakunya, kemudian bisa didaftarkan atau di-keep oleh Bapak dan Ibu.
Sama juga kayak saya tadi siang gitu ya, pas lagi jalan gitu ya, keluar karena ada keperluan, saya lihat nih ada brand jual pisang goreng Manggarai. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tahu ya, ngetop tuh di stasiun Manggarai ada yang jual pisang goreng, pisang tanduk, pisang itu laris banget gitu. Nah, sekarang ternyata di daerah lain udah ada yang jual brandnya dengan pisang goreng Manggarai. Nah, kan sebenarnya itu juga haki gitu ya. Kalau yang owner di Manggarai benar bahwa dia yang daftarin misalnya, dia daftarin bahwa pisang goreng Manggarai ini adalah brand punya dia gitu ya. Jadi orang tuh nggak boleh untuk orang nggak boleh untuk buka usaha dengan nama yang sama, dengan produk yang sama, karena udah terdaftar di pemilik yang pertama gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa dipertimbangkan Bapak dan Ibu dari awal. Oke, saya akan daftarin haki supaya perlindungan juga gitu ya, karena merek itu penting gitu ya. Dispute merek itu bisa jangan nilainya bisa sangat besar gitu ya, kayak yang populer di Indonesia kan IKEA ya. IKEA itu udah didaftarin oleh pengusaha Indonesia gitu. Padahal kita tahu itu brandnya udah worldwide gitu, dimiliki oleh perusahaan atau keluarga di Swedia. Jadi ini penting untuk dipertimbangkan di awal. Kemudian berapa modalnya? Modal ini penting sekali lagi karena membatasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau buat usaha atau bisnis juga harus fix, oke, ini saya planning untuk punya modal 200 juta misalnya untuk bisa buka restoran atau bisa buka toko online gitu ya. Nah, dari 200 juta itu nanti akan menentukan nih, ini masuk skala usaha mana sih? Ya. Jadi sekarang ini pemerintah udah me, me, pemerintah sudah memperluas akses dari usaha mikro dan kecil. Jadi kalau selama ini dibatasi usaha mikro hanya untuk yang misalnya nilai kalau mau ikut tender di pemerintah atau di BUMN, nilainya itu yang maksimal 50 juta. Tapi sekarang kategori usaha mikro itu udah lebih dari 50 juta. Yaitu berdasarkan peraturan terbaru, nilainya adalah 1 miliar. Ya, jadi up to 1 miliar itu masih masuk usaha mikro. Artinya ya Bapak dan Ibu bisa nyesuaiin, oke, saya modalnya misalnya 500 juta, oke, masih masuk usaha mikro. Kalau sebelum ini nggak bisa masuk, itu masuknya mungkin kecil ya, usaha kecil gitu. Nah, sekarang udah masuk usaha mikro. Kemudian juga harus dilihat kaitannya dengan modal, apakah ada ketentuan modal minimal Bapak dan Ibu? Karena di beberapa kegiatan usaha atau line of business itu ada ketentuan batas modal minimal, ya. Jadi harus dipelajari dulu. Jadi kita nggak bisa nih, oh saya mau bisnis kontraktor misalnya, jadi kontraktor. Nah, itu harus dicek di peraturannya. Berapa sih, ada ketentuan nggak sih modal minimal? Kayak misalnya, oke, ternyata untuk kontraktor, harus kegiatan usaha kontraktor, ada ketentuan modal minimal, yaitu misalnya let's say, contohnya 1 miliar gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa tuh mendirikan perusahaan yang akan bergerak di bidang kontraktor, tapi modalnya nggak sampai 1 miliar. Jadi cek dulu di ketentuannya. Kemudian jangan lupa juga harus store modal. Ya, Bapak dan Ibu kalau udah diriin perusahaan, udah punya legalitas, terus sebaiknya langsung buka rekening perusahaan ya. Pilihan banknya kan banyak sekarang. Dan nanti modalnya itu disetor ke rekening tersebut gitu. Jadi nanti kegiatan perusahaannya bisa diambil dari uang yang ada di rekening perusahaan tersebut. Oke, ini mungkin sering jadi pertanyaan juga sih ke kami gitu ya, ke EasyBiz. Kalau saya setor modal ke perusahaan gitu ya, apakah modalnya itu harus didiamkan ya, diendapkan, nggak boleh diambil, atau sebenarnya bisa diambil nggak sih? Jawabannya adalah justru bisa. Jadi justru uang yang udah di-store itu untuk operasional perusahaan. Jadi misalnya Bapak dan Ibu store modal 200 juta, artinya bukan 200 jutanya itu harus di-freeze gitu ya, nggak boleh diapa-apain. Justru 200 jutanya bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Misalnya mau bayar vendor, kemudian mau sewa tempat dan seterusnya. Jadi jangan keliru, modal di store itu bukan berarti modal yang nggak bisa diapa-apain, tapi justru bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Bahkan teorinya setelah di store ya seketika itu juga, setelah itu ya, bukan seketika itu, setelah itu bisa langsung ditarik lagi gitu ya untuk operasional. Tapi penting untuk memenuhi ketentuan modal di store.
biasanya di peraturan 25% dari modal dasar. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendirikan perusahaan dengan modal 100 juta, 25%-nya harus distorkan, 25 jutanya ya. Jadi 25% dari modal dasar itu biasanya harus distor ke rekening perusahaan. Berikutnya, ini juga penting, bisnisnya mau dijalani dengan siapa gitu ya. Karena mungkin kalau sendiri saya mungkin belum siap gitu. Waduh, berat nih. Saya nggak punya keahlian untuk masarin. Saya ini orangnya yang mungkin lebih ke konseptor gitu ya. Nah, itu kan juga banyak tuh orang yang baru mulai bisnis. Bahkan juga kalau yang konsultasi ke kami EasyBiz gitu ya, mereka misalnya mereka mau diriin PT ya, perseroan terbatas, PT Persekutuan Modal itu kan minimal 2 orang gitu. Jadi kalau kita tanya, oke, satu lagi siapa pemegang sahamnya atau pendirinya? Mereka bilang, nggak ada, cuma saya sendiri gitu ya. Ya nggak bisa, karena peraturan PT Persekutuan Modal harus minimal 2 orang pendiri ya. Kita bilang, coba cari Bapak dan Ibu, misalnya cari pasangannya ya, suami atau istri gitu. Atau cari juga misalnya saudara, teman gitu ya. Tapi in reality, dalam realitasnya, itu nggak gampang ternyata gitu ya, cari partner bisnis. Karena memang beda gitu ya, orang berbisnis dengan berteman atau berhubungan saudara gitu ya, beda gitu. Jadi mungkin yang kita kenal baik, misalnya nih teman kita nih udah kenal dari SMA misalnya, udah kenal 20 tahun, tapi ternyata belum tentu juga pas bisnis gitu ya cocok gitu, karena ya mungkin kalau urusannya uang gitu ya, orang jadi berubah gitu ya. Jadi ini juga nggak gampang. Apalagi Bapak dan Ibu perlu diperhatikan kalau misalnya mau mendirikan PT yang persekutuan modal 2 orang, karena nanti ada PT perorangan. Nanti akan saya jelaskan juga mengenai PT perorangan. Itu kalau suami istri, biasanya mereka bilang, oke, suami saya aja yang jadi atau istri saya aja yang jadi pemegang saham yang kedua atau pendiri yang kedua. Kita bilang nggak bisa, harus dicek dulu, nggak serta merta kalau dia pasangan suami atau istri itu bisa juga dijadikan pemegang saham. Apa dasarnya, apa nggak bisa gitu ya, karena yang tadi saya bilang PT itu persekutuan modal, jadi minimal ada 2 orang pendiri ya. Kalau suami istri dan suami istri tersebut tidak ada perjanjian pisah harta, jadi sebenarnya itu dianggap satu ya, dianggap satu entitas, satu pihak. Nah, beda kalau suami istri tersebut sudah ada pisah harta. Jadi harta suami dan harta istri terpisah, berbeda, itu bisa untuk mendirikan PT dengan persekutuan modal. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada perjanjian pisah harta, artinya harus mencari pemegang saham atau pendiri yang ketiga gitu ya, supaya bisa memenuhi ketentuan minimal 2 orang pendirinya. Nah, penting juga untuk jelas nih Bapak dan Ibu, bagaimana sih pengaturan operasionalnya? Siapa yang jadi direksi, siapa yang jadi komisaris? Jangan sampai kecampur ya. Kita juga beberapa kali nih ngalamin pelanggan kami atau klien kami itu yang bingung ya. Nih, saya sebagai direksi, teman saya sebagai komisaris gitu ya. Walaupun kita udah dijelasin di awal, direksi itu yang menjalankan pengurusan ya, komisaris yang sebagai pengawas. Nah, itu aturan mainnya harus jelas, Bapak dan Ibu. Siapa yang direksi, siapa yang komisaris, siapa yang pemegang saham. Pemegang saham boleh merangkap sebagai komisaris, boleh merangkap sebagai direksi. Tapi direksi nggak boleh merangkap sebagai komisaris dan sebaliknya gitu ya. Nah, itu penting karena nanti jangan sampai karena pemahamannya beda gitu ya. Jadinya ketika perusahaannya baru berjalan malah kebingungan. Jadi jadi malah kebingungan karena misalnya, oh saya ini sebagai komisaris, tapi saya juga mau mengurus langsung perusahaannya. Saya mau kalau misalnya ada transaksi perbankan harus melalui otorisasi dari saya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang malah kebingungan ya, kayak misalnya karena role dari direksi dan komisaris itu beda gitu. Kalau direksi yang menjalankan gitu ya, dia yang mengurus gitu. Perusahaan untuk mencari keuntungan, cari klien, cari project ya direksi gitu. Tapi komisaris dia tinggal
mengawasi aja. Jadi nggak boleh tuh dirangkap role-nya direksi dan komisaris. Nah, jadi itu harus clear. Siapa yang direksi, siapa yang komisaris, harus paham. Kalau untuk selain PT kayak misalnya persekutuan komanditer atau CV, siapa yang store modal, siapa yang sekutu pemodal, siapa yang sekutu yang menjalankan perusahaan, itu juga harus jelas ya. Jangan sampai nanti beda gitu ya pada saat pendirian dengan pelaksanaan itu nanti membingungkan dan malah berpotensi untuk ada konflik gitu ya, karena saya juga mau nih karena saya sebagai pemegang saham mayoritas, misalnya saham saya 70%. Wah, saya juga mau nih ada teman saya yang akan menjadi direktur juga gitu, atau keluarga saya yang saya mau jadi direktur juga. Nah, itu kan jadinya mulai padahal yang pemegang saham yang satunya gitu yang minoritas merasa nggak ada nih pembicaraan seperti ini gitu ya. Nah, itu yang harus jelas dari awal gitu ya, Bapak dan Ibu. Gimana sih aturan mainnya gitu ya. Kalau nanti misalnya Bapak dan Ibu merasa kurang detail nih pengaturannya, karena kan biasanya siapa komisaris, siapa direksi, siapa pemegang saham, perannya apa itu diatur di akta pendirian dan anggaran dasar. Kalau nanti misalnya perlu diatur hal-hal yang lebih detail lagi, bisa dibuat perjanjian pemegang saham misalnya. Jadi lebih detail lagi nih ketentuannya gitu ya. Jadi untuk menghindari yang tadi saya bilang gitu ya, perbedaan penafsiran, kerancuan, karena orang sering mungkin pada saat dia mendirikan perusahaan itu terlalu excited gitu, wah asik nih saya udah punya perusahaan gitu ya, tapi hal-hal yang detailnya itu nggak dipahami gitu ya, atau kurang pemahamannya sehingga berpotensi jadi konflik di kemudian hari. Kemudian siapa aja yang mau dilibatkan, jadi misalnya ada pihak supplier ya, supplier itu kan berarti dia akan memasok barang-barang yang nantinya digunakan Bapak dan Ibu untuk menjual barang juga gitu ya misalnya. Nah, itu kan juga harus clear gitu ya. Harus terms and condition-nya kayak apa sih gitu. Jangan karena kita misalnya udah cocok nih dengan supplier, dia mungkin 3 bulan pertama oke performanya, ya udah kita langsung percaya gitu ya. Tapi ternyata setelah itu kualitas barangnya ternyata nggak sesuai dengan standar kita, kemudian terlambat. Nah, itu kan juga harus dipikirin. Nah, supaya mencegah hal-hal seperti itu, Bapak dan Ibu bisa menuangkannya dalam bentuk perjanjian gitu ya. Perjanjian distributor atau distributorship agreement misalnya. Buat aja gitu ya. Mungkin mereka juga udah punya standarnya. Di situ Bapak dan Ibu pelajari terms and condition-nya, pengaturan mengenai kualitas, mengenai deliverables atau pengantaran barang dan seterusnya. Kemudian juga kalau ada karyawan, jangan lupa karyawan itu punya hak dan kewajiban gitu ya. Kita harus mematuhi misalnya peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah misalnya mengenai upah minimum regional gitu ya. Nah, itu kan juga harus dihormati gitu ya. Jadi jangan sampai kita membayar di bawah dari ketentuan. Kemudian status karyawan juga kan, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga buat serangkaian peraturan yang melindungi kedua belah pihak, dari perusahaan dan dari karyawannya gitu ya, baik mengenai statusnya, kemudian hak dan kewajibannya. Jadi jangan lupa ya, jangan karena tadi yang saya bilang gitu, excited punya perusahaan, karyawan ya udah, apalagi kalau karyawannya misalnya nih dari kerabat sendiri gitu kan, kadang-kadang kita udahlah kerabat gitu kan, nanti gampang lah ininya ngaturnya, padahal yang bagus itu ya dari awal kita udah clear gitu ya, terms and condition-nya, karena ya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oke, ini yang sering saya angkat sih ya, ke beberapa sesinya EasyBiz gitu, karena sering banget sih, kenapa sih saya perlu izin usaha gitu ya, orang saya bisnisnya baik-baik aja, saya jualan makanan ya alhamdulillah selalu laku, kemudian pembelinya ada, nggak ganggu orang, terus saya tahu bahan-bahannya kualitasnya bagus, jadi ngapain gitu ya saya perlu izin gitu. Nah, kalau saya bilang kenapa perlu izin, ya saya kasih contoh gitu ya Bapak dan Ibu, kayak misalnya
di jalan nih, Bapak dan Ibu lagi nyetir mobil gitu ya, di stop polisi. Kira-kira pertanyaan polisi yang pertama apa ke Bapak dan Ibu? Pasti akan ditanya, mana SIM-nya? Iya nggak? Bapak dan Ibu nggak ditanya, merek mobilnya apa ya? Ini merek mobilnya. Atau kenapa warnanya biru, bukan merah, Bu? Nah, pasti ditanya, mana SIM-nya? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Mana surat izin mengemudinya? Punya izin nggak Bapak dan Ibu untuk mengemudikan kendaraan? Sama aja kayak bisnis gitu ya. Kalau kenapa, ada masalah gitu ya. Pasti yang dicek pertama, mana izinnya? Sesuai atau enggak izinnya? Banyak contohnya ya Bapak dan Ibu. Kayak misalnya beberapa bulan lalu itu ada investor ya, perusahaan yang mengelola orang berinvestasi di perusahaan tersebut ya, ternyata perusahaan tersebut ternyata izinnya bukan jasa investasi, tapi hanya untuk mengelola website. Pasti dia akan kena masalah. Masalahnya bisa 2 atau 3 kali lipat karena ternyata izinnya nggak sesuai sama yang dijalanin gitu ya. Nah, ini baru jadi masalah ketika ya, ini baru jadi isu ketika ada masalah kayak gini gitu ya. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu dari awal itu udah clear gitu ya. Oh, kegiatan saya menjual makanan. Oke, saya akan lihat nih perlu izin apa sih gitu ya. Atau perlu izin atau enggak? Karena tadi saya bilang gitu ya, karena sekarang yang penting itu sebenarnya NIB, nomor induk berusaha. Nggak semua kegiatan usaha perlu izin, ya. Jadi kalau memang nggak perlu izin, Bapak dan Ibu cukup punya NIB. Kalau kenapa-kenapa, tunjukin aja. Saya udah punya NIB nih, gitu ya. Di situ ada identitas perusahaan saya, alamatnya di mana, kegiatan usahanya apa, modalnya berapa, ada NIB-nya. Gitu. Jadi kenapa perlu izin, kenapa perlu NIB ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Percayalah, kalau ada izin, ya pasti kalaupun ada masalah, mungkin penyelesaiannya nggak serumit ketika Bapak dan Ibu nggak punya izin. Gitu. Kalau nggak punya izin, wah pasti bisa dicari-cari lagi gitu ya kesalahan. Kenapa nggak punya izin? Kenapa izinnya nggak sesuai gitu ya? Nah ini yang mungkin jadi pertimbangan. Nah di sisi lain, kalau udah punya izin usaha atau punya NIB, banyak yang lupa gitu ya bahwa ini sebenarnya aset perusahaan loh. Bapak dan Ibu punya izin ya, punya izin itu aset perusahaan. Kenapa ya? Karena di beberapa sektor izinnya itu susah didapat kayak mungkin sebelum ini gitu ya, beberapa tahun ke belakang ya, kayak izin travel umroh, haji gitu ya. Susah loh dapat izin itu. Kalau Bapak dan Ibu udah punya izin untuk penyelenggaraan umroh dan haji kan aset. Ketika Bapak dan Ibu, oke lah saya mau cari partner misalnya, mau cari investor atau udahlah saya mau banting setir ke bisnis lain. Ya, perusahaan yang dengan izin itu kan bisa dijual gitu ya. Nilainya jadi berkali-kali lipat karena udah punya izin. Kan sempat ada moratorium ya, karena banyak gitu ya orang yang ajukan izin ke perusahaan travel umroh, jadinya di stop dulu nih, nggak boleh sampai mungkin 5 tahun 10 tahun. Nah itu kan jadinya aset gitu. Oh kita udah punya gitu ya. Jadi kalaupun kita mau patungan atau cari investor baru ya semuanya legalitasnya udah jelas gitu. Dan sekarang juga poin keempat, kenapa perlu NIB atau izin usaha ya ini awal untuk dapat sertifikasi dan standarisasi. Jadi kalau nggak punya NIB atau dulu izin usaha, kita nggak bisa dapat sertifikasi yang sesuai dengan bisnis kita. Misalnya catering, catering itu butuh sertifikat layak sehat misalnya. Nah, kalau untuk bisa dapetin sertifikat layak sehat harus punya NIB terlebih dahulu. Kalau dulu harus punya izin terlebih dahulu. Gitu. Jadi nggak mungkin bisa dapat sertifikat layak sehat kalau belum punya NIB atau belum punya izin usaha. Jadi penting untuk Bapak dan Ibu segera mendapat, kalau memang bisnis udah mantap ya punya bisnis atau bisnis yang sekarang dijalankan belum ada NIB, sebaiknya diajukan untuk dapat NIB. Oke, ini mungkin hal yang penting ya, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pasti Bapak dan Ibu juga udah sering dengar ya, yang cukup banyak dinamikanya di masyarakat. Tapi memang di undang-undang ini ada beberapa terobosan penting yang berkaitan dengan perizinan usaha dan pendirian perusahaan. Nah, yang berkaitan dengan pendirian perusahaan,
sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu PT yang tadi saya sebutkan hanya ada PT Persekutuan Modal, artinya minimal 2 orang pendiri. Kemudian untuk usaha perorangan dengan skala mikro dan kecil, opsi bentuk perusahaan juga nggak banyak ya, hanya ada usaha perorangan yang sering kita kenal UD, PD gitu ya, usaha dagang, perusahaan dagang, tapi nggak ada opsi-opsi yang lain. Kemudian juga untuk pendirian badan usaha itu perlu akta notaris, mau diriin CV, firma, PT, itu harus dengan akta notaris. Tapi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini beberapa terobosan-terobosan penting ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa mendirikan PT perorangan ya, atau disebutnya kalau di aturannya perseroan perorangan. Jadi kalau tadi disebut susah nih cari partner, saya belum serak lah sama pasangan, saya nggak serak sama teman apalagi gitu ya, karena saya memang biasanya one man show. Jadi semuanya saya kerjain sendiri, mulai dari perencanaan, eksekusi, evaluasi itu saya bisa saya kerjain sendiri. Ya udah, sekarang opsinya bisa kok diriin PT perorangan, PT gitu ya, badan hukum. Ada pemisahan tanggung jawab antara pemilik dengan perusahaan tersebut. Ada batasan modal. Jadi kalau perusahaannya rugi karena bentuknya PT, ya kerugiannya sebatas modal dia di perusahaan tersebut, nggak sampai ke harta pribadinya. Nah, jadi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, bisa untuk mendirikan PT perorangan atau perseroan perorangan. Jadi satu orang pun udah bisa, tapi ada batasan-batasannya. Kemudian setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang penting adalah pengesahan badan hukum cukup melalui pendaftaran. Jadi nggak perlu lagi kalau sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang udah pernah, ada yang punya PT di sini gitu ya, perlu ada SK Menteri untuk status badan hukumnya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja agak beda prakteknya karena cukup dengan pendaftaran. Perubahan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar nanti ada di slide saya berikutnya. Tapi kalau untuk CV, firma, itu nggak ada perubahan dalam proses pendirian. Dan ini yang poin kelima yang penting adalah perlu tidaknya izin tergantung resiko usaha. Jadi kalau dulu dikit-dikit izin, sekarang lihat dulu resikonya. Kalau memang resikonya berdasarkan resiko misalnya, kegiatan usaha Bapak dan Ibu nggak perlu izin, cukup NIB, ya udah. Begitu selesai NIB, udah dapat NIB-nya, ya udah itu udah. Ya itu izin gitu loh. Nggak perlu lagi dicari-cari gitu. Cuma kan memang orang belum familiar ya dengan sistem yang sekarang ya, OSS yang baru, online single submission, perizinan usaha berbasiskan risiko. Jadi hanya untuk kegiatan usaha yang masuk risiko tinggi yang perlu izin. Tapi kalau risikonya rendah, menengah, itu nggak perlu izin. Jadi cukup dengan NIB. Cuma kan memang pemerintah daerah, perbankan, kemudian BUMN juga mungkin belum familiar gitu ya dengan sistem yang baru ini. Gitu. Jadi dikit-dikit mana izinnya? Perbankan juga gitu, mana izin usaha gitu? Ya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena kegiatan usaha saya masuk risiko rendah. Mau dicari izinnya, izin usaha juga nggak ada gitu. Mau dilari-lariin kemana, OSS-nya juga nggak bisa diproses karena udah selesai di NIB kalau masuk usaha risiko rendah misalnya. Oke, ini mungkin contoh aja kalau Bapak dan Ibu satu orang pemilik ya, cuma mau satu orang aja, saya nggak mau melibatkan pihak lain, maka opsinya ada usaha perorangan, bisa PD atau UD, sekarang kan masih ada tuh kayak di toko bangunan misalnya, atau di pasar-pasar ada tulisannya PD atau UD gitu ya, berkah bersama misalnya, ya itu bisa juga dipilih gitu. Cuma sekarang ada nih, udah ada PT perorangan, jadi ya balik-balik lagi sih ke opsi gitu ya. Kalau dulu mungkin mau bikin PT, ada kendala, wah saya modalnya nggak banyak, kemudian nggak punya partner, mau nggak mau ya saya nggak ada pilihan lain, harus bikin, karena nggak bisa bikin PT, bikinnya PD atau UD gitu. Tapi sekarang ada PT perorangan, kenapa nggak ke situ aja gitu ya misalnya, karena ini dari segi pertanggungjawaban, pemisahan harta itu lebih lebih jelas ya, lebih clear gitu ya dibandingkan usaha perorangan yang bentuknya PD atau UD. Kemudian juga ada kalau lebih dari 2 orang pemiliknya, pilihannya ada persekutuan perdata, firma, CV ya, dan opsi lainnya yang badan hukum, PT, dan koperasi. Jadi yang di bagian pertama itu bukan yang badan hukum ya, artinya tidak ada pemisahan tanggung jawab dan tidak ada pemisahan
harta antara pemilik perusahaan dengan perusahaannya. Jadi kalau di CV firma persekutuan perdata, kalau perusahaannya rugi, bisa jadi pemiliknya itu juga harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya. Karena tidak ada pemisahan. Tapi kalau PT, koperasi, ada pemisahan. Jadi kerugian hanya sebatas harta dia di perusahaan tersebut atau modal dia di perusahaan tersebut. Gitu. Ini highlight untuk PT perorangan ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa jadi opsi karena ini memang hal yang baru dan bahkan baru diresmikan oleh pemerintah itu kalau saya nggak salah baru 10 hari yang lalu ya. Jadi baru 10 hari yang lalu itu bisa sistem di Kementerian Hukum dan HAM bisa memproses permohonan PT perorangan, permohonan pendaftaran PT perorangan. Jadi highlight-nya jelas satu orang bisa, kemudian nggak harus akta notaris, Bapak dan Ibu nggak perlu keluar biaya lagi ya untuk akta notaris karena memang ketentuan. Jadi memang pemerintah yang sekarang ini mau mempermudah ya, mau mempermudah supaya orang lebih mudah punya bisnis, lebih mudah dalam melegalkan bisnisnya gitu. Jadi kalau dulu harus akta notaris, sekarang cukup pernyataan pendaftaran. Kemudian juga tidak ada ketentuan minimal modal dasar. Kalau dulu di PT itu berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, modal dasar minimal 50 juta ya, dan 25%-nya harus disetorkan penuh. Jadi 12,5 juta itu harus distor ke rekening perusahaan. Nah ini jadi kendala juga buat pelaku usaha yang modalnya nggak besar gitu ya, tapi dia mau diriin PT. Kalau sekarang udah nggak ada nih ketentuan modal dasar. Jadi mau diriin PT perorangan dengan modal 5 juta ya monggo gitu ya. Karena memang udah bisa, di peraturannya bisa gitu. Kemudian cukup mengisi pernyataan pendaftaran, jadi informasi-informasi perusahaan yang akan didirikan nanti tinggal ditentukan aja. Kemudian yang penting juga dari PT perorangan, tidak ada organ dewan komisaris dan RUPS. Jadi Bapak dan Ibu ya benar-benar satu orang, one man show gitu ya. Jadi ya merangkap sebagai komisaris, ya pemilik gitu ya. Karena kalau nanti Bapak dan Ibu, saya nggak kepegang nih PT-nya berkembang gitu ya. Saya mau cari teman untuk jadi direksi atau mau cari teman sebagai komisaris biar ada yang ngawasin saya. Nggak bisa, karena ini PT perorangan. Kalau ada tambahan direksi, komisaris, atau bahkan pemegang saham, perusahaan Bapak dan Ibu harus di-upgrade jadi PT Persekutuan Modal. Ya, jadi dimungkinkan, tapi cukup banyak batasan-batasan untuk PT perorangan. Apalagi batasan-batasannya. Misalnya nih, Bapak dan Ibu hanya boleh mendirikan PT perorangan 1 PT dalam 1 tahun. Ya, kalau dulu misalnya, wah, saya misalnya udah punya bisnis plan, saya mau diriin perusahaan kontraktor, kemudian supplier dan seterusnya gitu ya. Saya diriin beberapa perusahaan dalam waktu yang relatif tidak terlalu jauh gitu ya. Ininya prosesnya 3, 5, 7 perusahaan fine, nggak ada masalah gitu ya, karena nggak ada batasannya. Tapi kalau PT perorangan nggak bisa. Bapak dan Ibu hanya bisa mendirikan 1 PT perorangan dalam setahun. Gitu. Kalau lebih mau didiriin PT yang kedua ya, PT-nya bentuknya harus persekutuan modal. Oke, nah kenapa sih setelah mendirikan perusahaannya, apakah PT perorangan, CV dan lain-lain, Bapak dan Ibu nggak bisa selesai sampai di situ aja gitu ya. Tetap ada langkah lain yang harus dilakukan. Karena begini, di PP nomor 5 tahun 2021 itu disebutkan, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar dan atau perizinan usaha berbasiskan risiko. Persyaratan dasar itu nanti ada kesesuaian pemanfaatan ruang, kemudian persetujuan lingkungan, sertifikat layak fungsi. Ini please jangan dipikir ribet dulu ya Bapak dan Ibu. Karena untuk beberapa kegiatan usaha yang masuknya skala rendah misalnya kalau saya nggak salah gitu ya. Ini dokumen ini udah by default diproses gitu ya. Jadi kalau kegiatan usaha Bapak dan Ibu masuk misalnya skala mikro, risikonya rendah. Nah, OSS ini atau online single submission ini dia akan menyesuaikan juga gitu ya. Jadi oke, nanti prosesnya akan lebih mudah, bahkan bagian dari proses yang diberikan secara langsung
Jadi nggak perlu lagi. Tapi beda kalau risikonya semakin besar ya, karena kan tadi risikonya ada rendah, menengah, dan tinggi. Apalagi risiko tinggi ya, mungkin hal-hal kayak persetujuan lingkungan itu justru harus dipenuhi di awal. Karena mungkin kegiatan usahanya dianggap berdampak pada lingkungan, misalnya kebisingan atau limbah gitu. Tapi kalau kegiatan usaha masuk skala usaha kecil, kemudian masuk risiko skala usaha kecil, risiko rendah, mungkin prosesnya akan jauh lebih mudah yang dibandingkan risiko yang lain. Ini juga apa namanya, struktur ya. Jadi perizinan berbasiskan risiko itu apa sih? Ada KBLI, mungkin Bapak dan Ibu juga udah sering dengar ya. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini sekarang jadinya jadi lumayan berubah ya. Karena untuk bisa mendefinisikan, untuk bisa mencari KBLI yang sesuai, Bapak dan Ibu harus bisa mendefinisikan kegiatan usaha yang tadi saya bilang di awal ya. Jadi mau jualan apa gitu ya. Komoditasnya apa sih yang mau dijual gitu. Nanti kalau udah firm, udah fix, bisa dicari nih KBLI-nya yang mana. Nah, kenapa KBLI itu menentukan ya? Karena nanti akan ditentukan berdasarkan KBLI gitu ya. Ini masuk risiko yang mana sih? Kemudian perlu perizinan usaha apa? Kemudian risikonya masuk yang mana gitu ya. Jadi KBLI ini akan menentukan skala usaha, risiko, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Jadi bagi yang mau diriin perusahaan ini harus mulai familiar nih dengan KBLI ya. KBLI klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Karena dari sini akan menentukan risikonya terutama yang paling penting. Berapa menit lagi Mbak Aulia biar saya bisa menyesuaikan? Masih ada sekitar 15 menit lagi, Pak. Oke, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini salah satu key. Jadi poin pentingnya untuk menentukan perlu izin atau enggak ya. Jadi ini bahasanya seperti ini nih di pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja. Dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Ini kita lihat nih risiko dan skala kegiatan usaha. Jadi KBLI atau nanti kegiatan usahanya itu nanti dilihat berdasarkan risiko dan skala usaha kegiatannya. Ini berbasiskan risiko. Ada risiko rendah, ya. Jadi kalau kegiatan usaha yang masuknya risiko rendah, nggak perlu izin usaha, ya. Bapak dan Ibu itu harus ingat gitu ya, harus mulai membiasakan diri kalau masuk risiko rendah nggak perlu izin usaha. Mungkin ini masih butuh waktu sih beberapa bulan ke depan gitu ya, karena pasti nanti di daerah atau di bank bahkan mana nih izin usaha? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Ini masuk risiko rendah, ya. Cukup dengan NIB. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya NIB dan kegiatan usaha yang masuk ke risiko rendah, maka nggak ada tuh yang namanya izin usaha. Cukup dengan NIB. Ya, di NIB itu ada mengenai kegiatan usahanya, modalnya, pemiliknya, semuanya dilengkap di situ. Beda kalau kegiatan usahanya masuk risiko menengah. Sama, nggak perlu izin usaha juga. Jadi nggak ada juga izin usaha. Tapi selain NIB, perlu sertifikat standar. Ya, jadi Bapak dan Ibu pastikan nih, oke, kalau masuk usaha menengah, nantinya akan ada sertifikat standar yang harus didapat. Ya, cuma ada bedanya karena usaha risiko menengah ini terbagi dua, menengah rendah dan menengah tinggi. Apa sih bedanya menengah rendah dan menengah tinggi? Kalau menengah rendah cukup buat dengan Bapak dan Ibu cukup dengan surat pernyataan bahwa surat pernyataan nanti akan mengurus standarnya atau sertifikatnya. Tapi kalau masuk ke risiko menengah tinggi, Bapak dan Ibu harus punya standar atau sertifikatnya di awal, ya. Nah, itu yang membedakan menengah rendah dan menengah tinggi. Nah, jadi kayak misalnya nih, tadi contohnya catering atau restoran gitu ya. Setahu kami untuk menentukan risiko menengah rendah atau menengah tinggi untuk bisnis restoran misalnya, itu dilihat dari jumlah kursi. Jadi kalau dalam restorannya jumlah kursinya misalnya
di bawah 100, nah itu makanya itu masuk kategori risiko menengah rendah. Tapi kalau di atas 100 masuk menengah tinggi. Artinya kalau di atas 100 dia harus punya sertifikatnya dulu. Kayak misalnya tadi saya sebut sertifikat layak sehat, harus punya sertifikat layak sehatnya terlebih dahulu. Tapi kalau masuk menengah rendah, jadi sertifikatnya pernyataan akan mengurus sertifikat layak sehatnya. Nah, ini kalau kegiatan usahanya risiko tinggi, baru harus punya izin usaha. Jadi harus paham dulu nih, Pak, kegiatan saya masuk risiko yang mana gitu ya. Kalau risiko tinggi ya harus punya izin usaha gitu. Baru bisa beroperasi perusahaannya. Tapi kalau rendah, menengah itu jadi lebih mudah dibandingkan kalau risikonya tinggi. Nah, ini yang juga yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya, definisi mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi ada dua hal nih yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Karena untuk menentukan ini masuk skala usaha yang mana, itu dilihat dari dua indikator. Yang pertama modal, dan yang kedua adalah hasil penjualan tahunan. Nah, ini yang harus dipahami juga gitu ya. Karena modal itu kan biasanya di awal ya, pada saat mau diriin perusahaan yang tadi saya sebutkan, mau modal berapa gitu ya. Misalnya tadi modalnya let's say 100 juta, kan berarti masuk skala usaha yang mikro gitu. Nah, tapi ada juga indikator lain yang harus diperhatikan yaitu hasil penjualan tahunan atau omset ya. Nah, omset ini kalau untuk mikro sampai dengan 2 miliar. Kalau untuk kecil antara 2 sampai dengan 15 miliar. Nah, dalam prakteknya antara modal dengan hasil penjualan tahunan itu bisa beda. Artinya modal kita misalnya 500 juta, tapi kita memperkirakan hasil penjualan tahunan kita misalnya 5 miliar gitu ya. Kalau 5 miliar artinya udah masuk ke skala usaha kecil gitu ya. Nah, ini jadinya penting gitu karena nanti dalam sistem di OSS mereka membaca mana yang lebih besar. Jadi kalau modalnya 500 juta tapi hasil penjualan tahunannya kita masukin totalnya 5 miliar, maka perusahaan kita masuknya ke skala kecil, bukan mikro gitu ya. Jadi modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Sebaliknya, kalau Bapak dan Ibu misalnya kemampuannya memang kemampuannya memang untuk modal permodalan ya hanya di level mikro gitu. Nggak usah dipaksain juga gitu ya untuk bisa masuk ke skala kecil gitu. Karena yang penting Bapak dan Ibu bisa menjustifikasi, oke, saya perkirakan hasil penjualan saya nanti tahunan saya bisa masuk ke level kecil, menengah atau bahkan besar gitu. Itu aja yang harus diperhatikan gitu ya. Karena kalau beda skalanya gitu ya, misalnya modalnya masuk mikro, tapi hasil penjualan tahunan masuknya menengah, nanti OSS akan ngebaca ya ini masuknya perusahaan menengah. Nah, konsekuensi perusahaan mikro, kecil, dan menengah itu ada juga Bapak dan Ibu. Jadi kayak misalnya untuk salah satunya nih ya kewajiban-kewajibannya untuk melaporkan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Kalau perusahaan mikro nggak perlu lapor LKPM, tapi kalau perusahaan kecil lapor setiap 6 bulan. Nah, artinya kalau Bapak dan Ibu perusahaan masuk skala kecil, 6 bulan sekali harus lapor LKPM. Nah, kalau masuk perusahaan menengah, beda lagi. Harus lapor LKPM dan periodenya adalah setiap 3 bulan. Nah, jadi pemerintah cukup fair gitu ya. Yang usaha mikro dikasih banyak kemudahan, usaha kecil dikasih kemudahan juga, tapi levelnya kemudahannya lebih sedikit dari yang mikro, tapi lebih banyak dari yang menengah gitu ya. Nah, kalau yang menengah juga dikasih kemudahan dan seterusnya. Jadi cukup fair lah pemerintah untuk mengatur hal-hal seperti ini gitu. Oke, ini mungkin setelah ini kita coba lihat ya contoh gitu ya dari yang saya sebutkan di awal. Ini saya ambil beberapa contoh aja kayak contohnya misalnya mau menjadi misalnya bisnis biji kopi ya. Biji kopi itu bisa sebagai produsen, bisa sebagai pengolahan misalnya roastery atau distributor. Kita lihat nih gimana sih OSS ini atau online single submission ini mengatur sistem yang baru ini mengatur proses
flow-nya ya, mulai dari pendirian sampai dengan sertifikat standar, sampai dengan NIB dan sertifikat standar. Jadi kita lihat nih, contohnya ya, kalau bisnisnya misalnya biji kopi. Kita lihat opsi badan usahanya apa aja sih yang bisa. Ternyata bisa semua. Ya, perorangan bisa dia, perusahaan perorangan bisa, PT perorangan bisa. Mau badan hukum, PT persekutuan modal bisa, koperasi bisa. Badan usaha bisa semua gitu. Jadi oke, dilihat dari peraturannya bisa semua. Artinya Bapak dan Ibu bisa pilih. Oke, saya kayaknya mau milih PT persekutuan modal aja deh, karena saya sama teman saya udah mantap nih mau jalanin bisnis berdua atau bertiga gitu ya. Mendingan bikin PT aja biar ada pemisahan harta, ada pemisahan tanggung jawab, dibandingkan kalau saya diriin badan usaha CV misalnya. Nah, ini juga tadi balik ke materi saya yang di awal, mau sebagai apa? Kalau dia sebagai produsen dan pengolah gitu ya, penghasil biji kopi, ini yang kode 5 angka ini adalah KBLI yang saya sebut tadi. Ya, karena KBLI nanti nyangkutnya ke skala usaha dan risiko. Mau sebagai apa? Oh, sebagai produsen saya punya kebun kopi ya, misalnya kebun kopi, kemudian saya tiap panen saya petik, saya sortir, terus saya jual langsung ke bayarnya. Oke, kalau kayak gitu masuknya sebagai kegiatan usaha di KBLI yang masuk ke kode 10761. Tapi beda kalau saya sebagai distributor, artinya saya ngumpulin nih kopi dari Gayo, kemudian dari Flores, dari Lampung misalnya. Oh, terus saya jual lagi. Oke, kalau kayak gitu KBLI-nya adalah 46314. Beda nih antara 10761 dengan 46314. Bedanya apa? Nah, kalau sebagai produsen yang tadi saya sebut, skala usahanya apa nih kalau mau mengolah biji kopi? Oh, ternyata skala usahanya bisa masuk semuanya. Mikro boleh, kecil, menengah, besar juga oke. Tingkat risikonya apa? Tingkat risikonya begini. Jadi kalau dia misalnya usahanya masuk skala mikro dan kecil, jangan lupa Bapak dan Ibu menentukan mikro dan kecil dilihat dari modal dan perkiraan penjualan tahunan gitu ya. Jadi kalau mikro dan kecil itu masuknya risiko rendah ya. Nah, kalau misalnya modalnya besar atau perkiraan penjualan tahunannya besar, maka masuk ke risiko tinggi ya. Jadi ini nih yang tadi saya bilang, kenapa sih penting untuk menentukan skala usaha dan modal gitu ya. Karena akan menentukan risiko juga. Jadi risiko rendah, risiko tinggi. Nah, ini kaitannya sama perizinan berusaha. Kalau skala kecil dan menengah cukup dengan NIB. Tapi kalau dengan skala besar, selain NIB harus perlu izin usaha. Nah, ini contohnya untuk pengolahan biji kopi ya. Nah, beda lagi kalau sebagai distributor. Oh, sorry, sebelum itu ini kewajiban perizinan berusahanya. Karena sebagai distributor ya atau sebagai produsen, maka masuknya kategorinya adalah industri ya. Jadi perlu punya akun dinas sistem informasi industri nasional. Ya, ini berlaku untuk semua skala kecil, menengah, besar. Kemudian ada kewajiban laporan data, kemudian ada SNI, dan ini ada perbedaan kalau skalanya menengah dan besar, ada perbedaan sedikit untuk penyimpanan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, kemudian kalau sebagai distributor ya, skala usahanya bisa mikro, bisa kecil, menengah, dan besar. Tingkat risikonya semuanya sebagai rendah. Nah, ini jadi contoh nih Bapak dan Ibu kalau sebagai distributor biji kopi, mau skalanya mikro, kecil, menengah, besar, risikonya rendah. Jadi yang tadi saya bilang ya, kalau skalanya mikro, risikonya rendah, akan banyak kemudahan-kemudahan dari sistem yang dikembangkan oleh pemerintah.
Kemudian perizinan usahanya cukup NIB. Jadi nggak ada namanya izin usaha, nggak ada namanya sertifikat kalau sebagai distributor biji kopi. Kewajiban perizinan berusahanya apa? Kalau dalam dia bukan sebagai eksportir, ini cukup ada K3L, keselamatan kerja ya, untuk memastikan keamanan terhadap karyawan yang bekerja di situ. Kemudian ada laporan kegiatan usaha, tempat usaha tetap, dan perjanjian penunjukan distributor. Tapi kalau mau melakukan kegiatan ekspor, karena kan kopi Indonesia sangat menjual ya di luar negeri, di mancanegara. Jadi ya kalau mau ekspor ya perlu mendapatkan eksportir terdaftar untuk kopi. Contoh yang lain, pakaian jadi ya, konveksi dan pedagang. Kalau Bapak dan Ibu bisnisnya ini misalnya, kita lihat lagi nih simulasi yang seperti yang contoh di biji kopi. Pilihan bentuk badan usahanya ternyata bisa semua, perorangan, badan hukum, badan usaha itu bisa semua. Kemudian mau sebagai apa? Mau sebagai produsen konveksi atau sebagai perdagangan besar pakaian, distributor juga. Kodenya beda, KBLI-nya beda, 114111, yang satu lagi 46412. Ini udah jelas, Bapak dan Ibu udah ketemu kode KBLI-nya, tinggal lihat aja dari skala usaha dan risikonya. Gimana sih pengaturannya? Oke, sebagai produsen, skala usahanya ternyata nggak bisa mikro, ya. Nggak bisa mikro. Jadi kalau mau diriin perusahaan sebagai produsen atau konveksi, minimal kecil. Jadi yang available minimal kecil. Nggak boleh mikro. Jadi hanya bisa kecil, menengah, dan besar. Nah, kalau itu kaitannya dengan tingkat risiko. Kalau kecil dan menengah, berarti dilihat risikonya. Risikonya rendah sampai dengan menengah tinggi, ya. Rendah, menengah besar, rendah, menengah rendah, menengah tinggi. Kalau skala besar masuknya risiko tinggi. Perizinan berusahanya gimana? Skala kecil dan menengah, NIB dan sertifikat standar. Untuk skala besar, NIB dan izin usaha. Jadi ini agak beda nih sebagai produsen pakaian ya atau konveksi. Kewajiban perizinan berusahanya karena dia masuk ke industri tadi ya, akun SINAS, dan ada sedikit perbedaan aja antara kecil, menengah, dan besar, lebih ke penyimpanan hasil produksinya ya. Kalau yang lain kecil, menengah, besar itu relatifly sama kewajiban perizinan berusahanya. Kalau sebagai distributor, kalau tadi nggak bisa ya, kalau sebagai produsen mikro, ternyata kalau distributor bisa mikro, bisa kecil, menengah, dan besar. Dan ternyata semua skala usaha, apapun yang dipilih, risikonya masuk ke risiko rendah. Perizinan berusahanya apa? Perizinan berusahanya cukup NIB. Nah, demikian ya Bapak dan Ibu, ini contoh-contoh simulasi ya kira-kira dengan sistem online single submission yang terbaru. Inilah untuk memetakan skala usaha, risiko, perizinan berusaha. Jadi harapannya Bapak dan Ibu juga udah bisa menentukan dari awal gitu ya, bisnis yang saya jalanin ini kira-kira cocoknya masuk skala yang mana, kemudian apakah risikonya masuk rendah, menengah, atau tinggi, dan perizinan berusahanya kira-kira apa yang paling sesuai. Jadi demikian, ini tambahannya, kalau kewajibannya atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Oke, demikian Bapak dan Ibu, sesi kita sore ini. Kalau nanti ada pertanyaan, saya persilakan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Aulia. Ya, terima kasih banyak Pak Leo. Sangat jelas sekali penjelasannya. Pak, saya pribadi yang belum tahu mengenai legalitas UMKM ini, legalitas usaha ini jadi tahu gitu dari awalnya, yang mulai dari tadi awal sampai dengan menentukan jenis resiko, terus juga tadi ada studi kasus juga di akhir. Terima kasih banyak Pak. Nah, sekarang saya langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Ya. Sudah ada beberapa nih Pak yang bertanya begitu.
Yang pertama dari Wawan Sablon. Wah, namanya nih. Selamat sore Pak Leo, kalau kami menjual kaos band, tote bag logo band, dan sebagainya, apakah kami harus izin ke pihak bandnya dulu Pak? Kalau tidak izin dulu, apakah melanggar hak cipta? Mohon solusinya. Oke, ya ini pertanyaan yang bagus ya. Apalagi juga mungkin kalau Bapak dan Ibu ngikutin berita akhir-akhir ini kan ada perselisihan ya antara warkop dengan warkopi gitu. Ya, betul. Mungkin kalau Bapak dan Ibu hidup di generasi saya, kalau generasi saya sangat warkop itu sangat sangat populer gitu ya. Warung kopi gitu ya dengan film-filmnya. Nah, jadi sama gitu ya. Ketika Bapak atau Ibu misalnya menjual kaos ya, kaos merek sebuah band gitu ya. Itu sebenarnya sama dengan menjual karya cipta dari band tersebut gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi bagian dari kekayaan intelektual dari band tersebut gitu ya. Jadi memang harus harus minta izin terlebih dahulu gitu ya. Dengan kalau mau menjual merchandise ya, baik itu kaos, misalnya tempat minum, tas, apapun gitu ya, yang merupakan karya cipta orang lain atau pihak lain ya, kelompok lain, itu tetap harus meminta izin dari yang bersangkutan. Karena memang disitulah yang namanya kekayaan intelektual gitu. Kalau Bapak dan Ibu misalnya tahu gitu ya, kayak Walt Disney misalnya. Walt Disney itu kita mikir bisnisnya yang besar itu film ya, film anak-anak. Enggak, bisnisnya mereka itu merchandise. Mereka nyetak kaos, kemudian peralatan makan, peralatan tulis gitu. Itu bisnis yang miliaran dolar gitu. Nah, jadi kalau ternyata kita juga saya analogikan gitu ya, kita menjual barang Walt Disney gitu ya tanpa meminta izin, ini sebenarnya bisa bisa apa ya? Bisa juga ditafsirkan dengan membayar royalti gitu. Karena ada yang mereka udah punya ininya, punya standarnya. Oke, saya kasih izin Anda untuk cetak kaos, tapi Anda harus bayar royaltinya misalnya berapa juta gitu ya. Nah, tapi kalau memang itu nggak dilakukan, nggak minta izin, nggak bayar royalti, pasti akan berpotensi untuk jadi sengketa di kemudian hari. Karena itu kekayaan intelektual nggak gampang gitu. Misalnya kita jual kaos Metallica misalnya. Metallica kan itu luar biasa gitu ya. Band Metallica itu kan luar biasa. Jadi wajar kalau mereka misalnya keberatan ada pihak lain yang mengkomersilkan karya mereka atau hak cipta mereka tanpa seizin yang bersangkutan. Gitu Mbak Aulia. Jadi tidak peduli skala usahanya ya Pak ya, meskipun itu skala usahanya kecil gitu, Betul, sablon, betul. band apa gitu, pun harus tetap Iya, meminta izin Pak. betul, betul. Iya, harus karena karya intelektualnya di situ gitu ya. Kan mereka bisa bilang ya, kalau Anda nggak mau cetak cetak kaos dengan merek band saya ya Anda ciptain aja band milik Anda gitu ya dan jual gitu. Laku atau enggak gitu kan. Itulah intelektual itu justru di situ gitu. Gimana kita bisa menciptakan hasil karya yang berhasil dan menjual gitu. Wah, oke Pak, baik. Berarti itu bisa jadi pelajaran ya buat mungkin Bapak Ibu di sini atau teman-teman begitu ya, karena memang hal tersebut tuh sepertinya lazim dilakukan begitu ya Pak ya, kayak band atau mungkin merchandise apa begitu. Ternyata itu mengenai hak kekayaan intelektual gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Suhendra. Apakah ada klasifikasi UMKM yang paling mudah diurus perizinannya? Jika ada UMKM jenis apa saja? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendra. Tadi saya sebut di materi saya, kalau skala usahanya mikro, risikonya rendah, most likely itu akan banyak kemudahan-kemudahan. Ya, jadi pemerintah juga sadar gitu ya bahwa usaha mikro itu perlu didorong ya, perlu didorong supaya bisa berkompetisi dengan yang lain gitu ya, dengan yang levelnya lebih tinggi
Salah satu dorongan pemerintah yaitu pemenuhan kewajibannya mungkin lebih mudah ya dibandingkan yang level yang lain. Jadi keep in mind kalau skalanya mikro, risikonya rendah, kemungkinan akan jauh lebih mudah prosesnya di online single submission. Demikian Mbak Aulia. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya, melihat kategori usaha termasuk kategori skala kecil, menengah, dan besar itu dari bidang usahanya atau kapasitas usahanya ya Pak. Mungkin membantu menjawab tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Leo begitu ya. Tergantung dari modal dan juga penghasilan tahunan ya Pak ya tadi kalau Betul, tidak salah. betul. Begitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Selamat sore, izin bertanya, kalau untuk membuat brand sendiri untuk batik tulis, izinnya apa ya? Tergantung dari risiko usaha dan juga tadi ya Pak ya, jenis usaha dan juga risikonya dan yang tadi sudah dipresentasikan di studi kasus begitu ya Pak ya? Mungkin saya tambahin sedikit ya Mbak Ulia ya. Boleh, boleh. Kalau brand batik tulis ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Batik itu kan intinya adalah apa ya? Uh, sudah diakui secara internasional ya bahwa itu apa namanya milik dari Indonesia misalnya dari apa warisan budaya kita gitu ya. Nah, yang sebenarnya yang membedakan antara batik tulis yang satu dengan yang lain adalah polanya, ya. Jadi polanya itu gimana sih dia sehingga bisa membuat batik kreasi dia itu bisa beda dengan yang lain, ya. Polanya seperti apa? Nah, pola batik itu mungkin nanti bisa didaftarkan ya, didaftarkan. Oke, saya menghasilkan pola batik seperti ini misalnya. Nah, itu satu hal. Hal yang lain adalah brand. Nah, kalau brand ini sebenarnya juga bisa bisa digunakan kayak misalnya, oke saya misalnya punya toko atau website yang menjual batik, namanya apa ya? Namanya misalnya uh, uh, namanya Sumber Makmur lah gitu ya, Sumber Makmur gitu. Nah, bisa sih daftarin. Oke, saya menjual batik dengan apa melalui toko atau website namanya Sumber Makmur. Jadi orang lain kalau mau jualan batik nggak boleh menggunakan nama website atau toko saya Sumber Makmur gitu. Jadi ada beberapa hal kalau untuk batik tulis yang bisa bisa apa namanya bisa dijadikan kekayaan intelektual apa kayak misalnya polanya gitu ya. Polanya tapi mungkin itu masuknya ke hak cipta atau mungkin bahkan hak cipta mungkin ya karena itu kan kekayaan apa intelektual karya cipta seseorang gitu ya kayak sama aja kayak dia nerbitin buku ngarang lagu gitu ya jadi mungkin dari pola batik yang dia buat itu dia bisa klaim bahwa ini hasil cipta saya gitu atau brandnya ya brand brand toko batiknya ya saya akan daftarin gitu supaya orang misalnya sukses nih Sumber Makmur bisa ekspansi ke beberapa kota 5 kota misalnya kan udah berkembang bagus berarti ya supaya nggak ada tiruan-tiruannya Bapak dan Ibu bisa daftarin Sumber Makmur logonya ini kemudian warna logonya apa gitu ya yang membedakan dengan yang lain nanti bisa bisa apa namanya bisa bisa minta perlindungan supaya orang nggak boleh menggunakan merek atau logo yang sama atau mirip gitu Mbak Ulia. Oke. Lanjut Pak, ini pertanyaannya masih juga menyangkut haki tadi. Izin bertanya, bagaimana tindakan kita jika ada pihak luar yang memakai ide atau konten produk kita yang sudah dihakikan begitu, sudah didaftarkan ke haki mungkin ya? Oke, mungkin sebenarnya perlu diperjelas ya. Ini baru sebatas ide gitu ya, atau memang sudah didaftarkan. Karena begini, kita kan bisa kalau kita bilang oh, ini ide kita gitu. Kita misalnya buat yang mudah misalnya buat puisi lah ya, buat puisi. Terus puisi itu kita tulis ya, kita tulis atau kita taruh di YouTube puisi gitu ya. Terus ternyata digunakan oleh orang lain gitu ya. Dia ngelihat wah ini bagus nih puisinya gitu ya. Apa inspiring. Saya
pengen juga sih saya comot gitu ya satu atau dua bait untuk konten dia yang lain gitu ya. Dia create konten tanpa dia ngasih tahu atau minta izin ke pembuat konten yang originalnya gitu ya, yang justru penciptanya. Nah, itu kan kalau masuk ke klasifikasi kekayaan intelektual itu sebenarnya masuknya ke hak cipta ya. Nah, hak cipta ini agak unik, beda dengan merek, beda dengan paten. Kalau hak cipta itu sebenarnya kalau dia bisa buktiin saya loh yang pertama create itu, maka dia sebenarnya udah jadi pemiliknya. Nggak perlu lagi didaftarin sebenarnya ya gitu. Kalau dia bisa buktiin misalnya, saya loh pencipta puisi itu. Loh, buktinya mana ini? Saya ada coret-coretan di buku gitu ya. Coret-coretan di buku, misalnya terus saya kasih tanggal 15 April 1980 gitu misalnya. Gitu. Kalau dia bisa buktiin bahwa dia adalah pencipta yang pertama, maka sebenarnya udah dilindungi, nggak perlu lagi didaftarin. Tapi kalau mau didaftarin juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu yang harus diperjelas karena hak cipta itu sepanjang kita bisa buktikan bahwa kita adalah originatingnya atau penciptanya, maka tanpa harus didaftarkan itu punya kita. Nah kalau kita create sebuah konten gitu ya, create sebuah konten kemudian ya macam lah misalnya instrumen musik yang oke gitu ya. Kemudian instrumen musiknya itu dipakai oleh pihak lain tanpa seizin ya bapak atau ibu berhak gitu ya untuk menegur ya at least di tahap pertama ditegur gitu ya. Ini saya yang ciptakan, ini buktinya saya ciptakan misalnya kapan di mana gitu ya. Ini bukti-bukti bahwa saya yang pertama kali menciptakan. Jadi saya minta Anda untuk menghentikan upaya publikasinya atau kalau memang tetap mau mempublikasikan mungkin ada terms and condition yang harus dipenuhi misalnya bayar royalti gitu. Nah, jadi harus diperjelas dulu gitu sih kontennya ini konten siapa yang nyiptain siapa gitu. Kalau memang Bapak dan Ibu memang bisa membuktikan yang pertama kali menciptakan maka harusnya kalau ada pihak lain yang menggunakan tanpa seizin bisa menegurnya gitu ya atau bisa dipersoalin lagi gitu ya lebih tinggi lagi gitu kalau misalnya ternyata dari dia konten yang dia buat berdasarkan instrumen musik kita dia bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa gitu kan harusnya kita kebagian gitu orang itu hak karya kita gitu kan nah hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan gitu Mbak Aulia. Oke, baik. Sepertinya pertanyaan untuk Bapak Leo sudah dicukupkan saja begitu ya karena keterbatasan waktu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kali ini kita akan mengadakan kuis begitu ya, pertanyaan dan pemenangnya akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000 begitu. Nah, nanti sistemnya adalah Bapak Leo akan memberikan pertanyaan kepada para peserta kelas kita hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kemudian nanti Bapak Ibu dan teman-teman silakan mengisi jawabannya di kolom chat begitu ya. Bagi siapapun yang menjawab pertanyaan paling cepat, dialah yang nantinya akan menjadi pemenang kuis kita hari ini. Begitu. Oke, teman-teman sudah siap? Bapak Leo sudah siap juga memberikan pertanyaan? Siap. Oke, silakan Bapak Leo Oke. pertanyaannya. Pertanyaannya karena banyak yang tanya mengenai haki ya kekayaan intelektual, maka pertanyaan saya berkaitan sama haki. Apa bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual untuk resep masakan yang kita buat berdasarkan kreasi kita sendiri? Apa nama perlindungan kekayaan intelektualnya? Silakan. Apa nama perlindungan kekayaan intelektual untuk resep masakan yang kita buat sendiri? Ayo Iya, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan di awal ya Pak ya? iya betul di awal banget. Di awal presentasi. Lumayan loh 100.000 teman-teman. Oke, sudah ada yang menjawab? Waduh, rupanya pada kayaknya lupa ya. Kalau dikasih option pilihan ganda gimana Pak?
A, B, C Oke. gitu? Boleh, boleh. Ya, oke. Oke. Pilihan ganda berarti apa nama pelindungan haknya ya? Ya, betul. Berarti A, pelindungan merek, B, perlindungan geografis, C, rahasia dagang, D, paten. Oke, teman-teman silakan dijawab A, B, C, atau D. Yang A tadi perlindungan merek, yang kedua geografis, yang Iya. ketiga yang C rahasia dagang, dan yang D perlindungan paten. Rupanya jawabannya juga beragam ya. A, B, C, D ada semua nih. Oke, Pak Leo jawabannya adalah Jawabannya adalah rahasia dagang. Trade secret. rahasia dagang. Ya. Jawabannya adalah C. Selamat untuk Ayatullah Humaini. Wah, tepat sekali nih menjawab C, rahasia dagang, dan jawab pertama juga nih. Nanti akan dihubungi oleh pihak admin begitu ya, melalui Instagram. Dan untuk Ayatullah Humaini, silakan nanti bisa menyampaikan nomor handphone begitu ya ke admin ke admin yorsay_id gitu, ke Yormin. Oke, teman-teman, tadi udah kuis juga, kemudian juga sudah kelas juga bersama Bapak Leo, begitu ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Leo atas ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di kelas Yorsay_ID. Untuk presensi nanti akan diberikan oleh admin Yorsay_ID, Yorsay begitu ya, di kolom chat di akhir acara begitu. Sebentar lagi. Nah, presensinya nanti akan digunakan untuk mengirimkan sertifikat begitu ya, e-sertifikat. Dan sebelumnya saya juga akan mengingatkan untuk teman-teman bahwa Yorsay_ID juga mengadakan lomba menulis begitu ya, dengan tema review jujur produk lokal. Nah, lomba menulis ini masih dibuka sampai dengan tanggal 25 Oktober mendatang begitu ya. Total hadiahnya sebesar 2 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Dan Yorsay kelas ini juga akan mengadakan kelas WhatsApp begitu ya, yang bertema branding usahamu, pelanggan mendekatimu begitu. Nah, sekian kelas hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Leo. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga kelas hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum mengakhiri kelas hari ini, kita bisa berfoto bersama teman-teman. Bapak Ibu bisa on cam ya untuk dokumentasi. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu. Oke, sudah siap? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Untuk linknya ada di kolom chat, silakan di copy begitu ya, karena tidak bisa diklik, diisi presensinya, nanti akan dikirimkan e-sertifikat begitu dari panitia. Oke, terima kasih banyak Pak Leo dan teman-teman semuanya. Saya Aulia Hafisa beserta seluruh panitia yang berpartisipasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih Mbak Aulia, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin.